Halo semua, balik lagi di channel Dewa Mat. Di video kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Kita mulai dari formula dasar. Ini ada 6 formula dasar dari turunan fungsi trigonometri yang harus kalian hafalkan ya. Di sini yang pertama ada fx sama dengan sin x. Maka f aksen x atau turunan dari fx itu sama dengan cos x. Jadi jika sin diturunkan menjadi cos. Lalu yang kedua, bentuk fx sama dengan cos x diturunkan menjadi negatif sin x. Lalu bentuk fx sama dengan tan x. F aksen x-nya adalah sekant kuadrat x. Lalu bentuk kotangan x diturunkan menjadi negatif kosekant kuadrat x. Yang kelima, bentuk sekant x diturunkan menjadi sekant x tan x. Lalu bentuk kosekant x diturunkan menjadi negatif kosekant x kotangan x. Ini perlu kalian hafalkan karena ini akan menjadi fondasi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya kita ke formula atau rumus pengembangannya. Ini adalah rumus pengembangannya. Maksud dari formula pengembangan ini itu adalah jadi di sini sudutnya itu berupa suatu fungsi. Jika di formula dasar itu sudutnya x, maka di formula pengembangan itu sudutnya berupa fungsi. Di sini ada y sama dengan sin u, maka y aksen atau turunannya sama dengan u aksen cos u. Jadi kita turunkan terlebih dahulu sudutnya, dalam hal ini sudutnya adalah u, lalu kita baru turunkan trigonometrinya. Jadi u aksen cos u. Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi ini nggak perlu kalian hafal ya, cukup dipahami konsepnya aja bahwa kita turunkan terlebih dahulu sudutnya, lalu setelah itu kita baru turunkan trigonometrinya. Jadi kalian cuma perlu hafalkan di formula dasarnya ini aja. Jadi ini sama, sampai kosekan u itu diturunkan menjadi negatif u aksen kosekan u kotangan u. Selanjutnya ini ada bentuk yang y sama dengan sin pangkat nu. Ini jika di turunan aljabar kita kenal dengan aturan rantai ya. Jadi y aksen kita turunkan menjadi, pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Jadi n di sini pangkatnya n kali ini terlebih dahulu ya, sin pangkat n min 1. Lalu kita turunkan sudutnya kali u aksen, lalu baru kita turunkan trigonometrinya, sin diturunkan menjadi cos kali cos u. Begitu juga dengan yang bentuk cos pangkat nu, diturunkan menjadi negatif. Kenapa negatif? Ingat, cos diturunkan menjadi negatif sin. Negatifnya kita taruh yang paling depan ya. Jadi min n kali u aksen cos n pangkat min 1 u kali sin u. Ini nanti akan lebih jelas bila sudah ke contoh soalnya. Kita ke contoh soal yang pertama. Y sama dengan sin 4x min 2. Kita turunkan dy per dx. Ingat, ini adalah simbol turunan. Dy per dx sama dengan kita turunkan sudutnya. 4x min 2 kita turunkan menjadi 4. Lalu sin kita turunkan menjadi cos 4x min 2. Jadi ini sudutnya yang kedua itu tetap. Jadi turunan dari y sama dengan sin 4x min 2 adalah 4 cos 4x min 2. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Turunan dari y sama dengan cos 5x plus 3. Dy per dx sama dengan, ingat, cos diturunkan menjadi negatif sin. Jadi harus kalian tambahkan negatif. Jadi sama dengan negatif 5 sin 5x plus 3. Jadi sama, kita turunkan terlebih dahulu sudutnya, baru kita turunkan trigonometrinya. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Y sama dengan tan 2x kuadrat min 1. Kita turunkan dy per dx sama dengan
kita turunkan sudutnya terlebih dahulu. 2x kuadrat min 1 diturunkan menjadi 4x. 2 kali 2 4x. Tan kita turunkan menjadi sekan kuadrat 2x kuadrat min 1. Lanjut kita ke contoh soal yang keempat. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3 cos 2x kuadrat min 4x. Caranya sama, kita turunkan sudutnya terlebih dahulu. Min 3, kenapa min? Ingat, cos diturunkan menjadi min sin. Jadi negatifnya selalu kita taruh yang paling depan agar mudah ya. Jadi negatifnya kita taruh depan, min 3. Ini tuh jika 3 ini tidak perlu diturunkan ya. Jadi yang diturunkan hanya yang cos 2x kuadrat min 4x. Kita turunkan sudutnya terlebih dahulu. 2x kuadrat min 4 diturunkan menjadi 4x min 4. Jadi 2 kali 2 4x min, dan x-nya hilang menjadi 4x min 4. Lalu cos kita turunkan menjadi sin kita terus lagi sin 2x kuadrat min 4x. Ini 4 di bentuk ini bisa kita keluarkan. Jadi dy per dx sama dengan min 3 kali 4 min 12. Ini tinggal x min 1 sin 2x kuadrat min 4x. Jadi turunan pertama dari y sama dengan 3 cos 2x kuadrat min 4x adalah min 12 x min 1 sin 2x kuadrat min 4x. Lanjut kita ke contoh soal yang kelima. Jika fx sama dengan 2x tan x, maka dy per dx sama dengan, ingat ini ada bentuk perkalian. Kita sudah bahas ini di video tentang turunan fungsi aljabar. Jika kita ketemui perkalian, maka kita tidak boleh langsung turunkan satu persatu. Namun kita gunakan ada aturannya. Jadi di sini jika bentuk fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya atau f aksen x sama dengan uv aksen plus u aksen v. Ingat ya, ini sudah kita pelajari di turunan fungsi aljabar. Jadi yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. 2x kita misalkan sebagai u dan tan x kita misalkan sebagai v. Lalu kita turunkan satu persatu. U aksen kita turunkan atau d per dx dari 2x itu sama dengan 2. Lalu v aksennya adalah derivatif dari tan x adalah sekan kuadrat x. Jadi kita rumusnya sama dengan u aksen v plus uv aksen. Jadi u aksen itu adalah 2. Lalu v-nya adalah tan x, 2 tan x plus u adalah 2x dan v aksen sekan kuadrat x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2x tan x adalah 2 tan x plus 2x sekan kuadrat x. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang ke-6. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan cos x plus 1 per cos x min 1. Ingat di sini ada bentuk pembagian. Jadi kita gunakan aturan bentuk pembagian. Bentuk fx sama dengan ux per vx. Maka f aksen x sama dengan u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Kita misalkan yang pembilang kita misalkan sebagai u dan yang penyebut kita misalkan sebagai v. Kita turunkan satu persatu. U aksen kita turunkan menjadi d per dx dari cos x plus 1. Ingat cos x diturunkan menjadi min sin x. Lalu yang v aksen cos x min 1 kita turunkan juga menjadi negatif sin x. Lalu kita rumusnya dy per dx sama dengan u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Jadi rumus-rumus ini itu kalian harus hafal ya, baik yang bentuk penjumlahan, bentuk pembagian maupun nanti akan ada bentuk yang perpangkatan atau aturan rantai. Itu kalian harus hafal karena itu penting sekali untuk menyelesaikan soal-soal tentang turunan baik yang aljabar maupun yang trigonometri. Kita masukkan u aksen itu adalah negatif sin x. Negatif sin x kali v itu adalah cos x min 1. Negatif sin x kali cos x min 1 negatif, ingat di sini dikurangi. Jika yang bentuk perkalian itu dijumlah, jika yang bentuk pembagian itu dikurangi. Dikurangi u adalah cos x plus 1, v
V aksen adalah negatif sin X per V kuadrat cos X min 1 kuadrat. Kita rapikan ya. Ini dy per dx sama dengan min sin X kali cos X min 1. Ini min kali min menjadi plus. Plus sin X kali cos X plus 1 per cos X min 1 kuadrat. Selanjutnya kita ada unsur yang sama, bisa kita faktorkan atau kita keluarkan. Kita keluarkan bentuk sin X-nya. Jadi sin X kali cos X plus 1, ini ya bentuk yang ini, sin X kali cos X plus 1 min cos X min 1, jadi bentuk yang ini. Jadi ini jika kita kalikan masuk akan sama dengan bentuk yang pemilihan ini. Jadi kita dapat bentuk dy per dx sama dengan sin X kali cos X plus 1 min cos X min 1 per cos X min 1 kuadrat. Selanjutnya lihat di sini cos X min cos X jadi habis, lalu 1 min 1 atau 1 plus 1 2, sehingga sin X kali 2 dibagi cos X min 1 kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan 2 sin X per cos X min 1 kuadrat. Jadi turunan pertama dari y sama dengan cos X plus 1 per cos X min 1 adalah 2 sin X per cos X min 1 kuadrat. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Turunan pertama dari y sama dengan sin pangkat 5 2x plus 4 adalah, ini adalah bentuk yang ketiga ini atau bentuk perpangkatan. Jadi sama prinsipnya dengan yang di bentuk aljabar, kita turunkan terlebih dahulu pangkat keseluruhannya. Jadi n-nya kita kalikan ke depan, n kali ux pangkat n, pangkatnya berkurang 1, n min 1, lalu baru kita turunkan yang di dalam pangkat kali u aksen x. Gimana? Di sini dy per dx sama dengan, pertama kita turunkan terlebih dahulu 5 sin berkurang 1 ya, sin pangkat 4 2x plus 4, sudutnya tetap, lalu kali 2. 2 di sini adalah turunan dari yang ada di dalamnya. Kali 2, lalu sin diturunkan menjadi cos 2x plus 4. Jadi yang pertama kita turunkan sudutnya kita turunkan pangkatnya terlebih dahulu, lalu kita turunkan sudutnya, lalu baru kita turunkan trigonometrinya. Sehingga dalam bentuk ini 5 kali 2 itu 10, 10 sin pangkat 4, 2x plus 4, cos 2x plus 4. Jadi turunan pertama dari y sama dengan sin pangkat 5, 2x plus 4 adalah 10 sin pangkat 4, 2x plus 4, cos 2x plus 4. Seperti itu. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Ini ada beberapa latihan soal, bisa dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian. Jadi yang pertama ini itu ada bentuk perkalian, ini sama seperti contoh soal yang kelima tadi. Kalian gunakan u aksen v plus uv aksen. Lalu yang kedua ada bentuk pembagian, ini sama dengan contoh soal yang keenam, kita gunakan u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Lalu bentuk yang ketiga ini sama seperti contoh yang ketujuh ini, kita gunakan aturan rantai. Setelah itu di sini adalah tentukan f aksen pi per 6. Jadi setelah kita turunkan, kita masukkan pi per 6. Pi per 6 itu berarti 180 dibagi 6 atau 30 ya. Jadi kita ganti x-nya dengan 30 derajat setelah kita turunkan bentuk fx ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.